sebagaimana perencanaan awal bahwa mudik gratis tahun ini kami siapkan sebanyak 469 bus. Di masa Ramadan ini semua masyarakat ingin buka di luar. Jadi semuanya contohnya dari kantor jam 3 jam 4 semuanya berlomba keluar. Betul. Bagi yang menggunakan angkutan umum tetap awas terhadap diri dan barang bawaannya dan tetap mengutamakan keselamatan pribadi. Oke, kembali lagi bersama saya Haris di podcast Roda Report of the Day. Untuk hari ini, saya kedatangan bintang tamu yang mempunyai pengaruh di Jakarta sangat luar biasa, yaitu Pak Syafrin Lipito sebagai Kepala Disub DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Syafrin. Selamat pagi Mas Haris. Gimana Assalamualaikum. Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak? Kabarnya alhamdulillah sehat. Waduh, lagi sibuk apa nih Pak ngurusin Pak? Kayaknya sepertinya ngurusin mudik nih Pak. Sekarang kan biasa masa angkutan lebaran. Ini rutin tahunan dan kita harus menyiapkan sarana prasarana dan fasilitas pendukungnya secara baik agar warga kita yang akan merencanakan mudik, mereka dalam perjalanannya itu kita bisa pastikan keselamatan, keamanan dan kenyamanannya sehingga mereka tiba di kampung dan bisa berlebaran bersama keluarga dengan ceria di kampung. Apa aja sih Pak yang udah disusun sama Disub DKI Pak untuk para pemudik? Apalagi kan di Jakarta ini masyarakatnya mayoritas pulang kampung ya Pak, ke daerah-daerah yang ada di Indonesia nih Pak. Ya baik, jadi untuk persiapan masa angkutan lebaran tahun ini kami tentu sudah melakukan koordinasi yang intens dengan stakeholders terkait dan juga penyiapan untuk infrastruktur khususnya terkait dengan pertama itu terminal. Kami siapkan ada 4 terminal di Jakarta, yaitu terminal utamanya ada Pulau Gebang, Kampung Rambutan, Kalideres, dan Tanjung Priok. Karena mencermati hasil survei rekan-rekan di Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, tahun ini Jabodetabek itu terjadi lonjakan pemudik. Dari 193 juta pemudik di Indonesia, 28,4%-nya, 28,4 jutanya itu dari Jabodetabek atau sekitar 27,27%. Ini angka yang fantastik. Oleh sebab itu Jakarta juga bersiap selain 4 terminal utama tadi, kami juga siapkan 3 terminal bantuan. Ada terminal Lebak Bulus, ada terminal Grogol untuk backup terminal Kalideres, dan ada terminal Tanjung Priok, Muara Angke untuk backup terminal Tanjung Priok. Sehingga total untuk prasarana kami siapkan sebanyak 7 terminal. Begitu juga untuk yang akan berlebaran atau berwisata ke Pulau Seribu, kami juga sudah siapkan total ada 13 pelabuhan yang kita akan pantau mulai dari Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Muara Angke, Pelabuhan Marina Ancol. Selebihnya ada sekitar 10 pelabuhan itu ada di Pulau Seribu di 10 pulau yang berpenghuni. Mulai dari Untung Jawa, Tidung, Pramuka, Sebira, dan seterusnya. Pak, itu kita balik lagi ke terminal nih Pak. Kadang-kadang kan ada aja nih Pak bis-bis yang nakal apa tidak naik turunkan penumpang di terminal itu Pak. Dan sedikit membuat arus lalu lintas macet nih Pak. Langkah yang akan dilakukan Disub gimana sih Pak? Ya, terkait dengan bus, memang kami juga sudah menyiapkan total jumlah bus yang disiapkan selama masa angkutan lebaran ini sebanyak 2.258 unit bus. Dan tentu keseluruhan bus itu dilakukan inspeksi keselamatan, ramcek, yang kita harapkan pada saat digunakan ini sudah aspek keselamatan dan keamanannya terjamin. Nah, bagaimana dengan tindakan mereka yang kemudian menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal? Kami juga melakukan pengawasan, namanya daerah pengawasan terminal. Di sana ada petugas yang ditempatkan, sehingga begitu ada penumpang yang diturunkan, artinya ini terjadi pelanggaran. Karena selama masa angkutan lebaran ini harapannya yang naik di terminal diturunkan di terminal tujuan. Jangan di tengah jalan karena misalnya berbeda tujuannya diturunkan. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab operator bus untuk mengantarkan sesuai dengan tiket di mana dia
Ya, dibeli itu ya, Pak. Nah, ini yang kami jamin, dan tentu jika ada pelanggaran seperti ini yang terlewati dari pantauan kami, tolong dilaporkan dan kami akan segera tindak lanjuti, karena operator yang bersangkutan sanksinya sangat tegas, bisa sampai dengan pencabutan izin trayek. Ya. Oke. Balik lagi Pak soal ramcek nih Pak bis Pak. Seperti apa sih Pak? Apalagi tahun lalu kan ada supir yang ditemukan ya dalam tanda kutip doping lah ya Pak untuk kuat dia nyupir selama arus mudik ini nih Pak. Ya, jadi kami sudah melakukan pra-ramcek periode 12 Maret sampai dengan 28 Maret kemarin. Dan memang dari hasil ramcek untuk bus didapatkan sekitar 63,3% itu belum memenuhi syarat. Belum layak gitu ya Pak? Ya, belum layak. Dan oleh sebab itu kami sudah bersurat ke operator bus untuk dilakukan perbaikan. Dan sekarang semuanya sudah diperbaiki. Kita harapkan semuanya sudah siap untuk digunakan. Nah, bagaimana dengan pengemudinya atau awak bus? Untuk awak bus, di setiap terminal kami sudah siapkan petugas kesehatan. Jadi petugas kesehatan tugasnya melakukan pengecekan kesehatan si pengemudi. Tekanan darahnya dicek, jika tinggi diminta untuk istirahat, diberikan obat. Demikian pula halnya terkait dengan gula darah, karena ini yang berbahaya. Ngaruh juga itu ya Pak? Gula darah juga dilakukan pemeriksaan. Jika ternyata tinggi, yang bersangkutan diistirahatkan atau sampai dengan ditunda dan diminta pengganti pengemudi. Oh, harus ada cadangan ya Pak? Ada cadangan. Itu untuk kesehatan. Kami juga melakukan pemeriksaan untuk bebas narkoba dan minuman keras. Jadi pengemudi sebelum diberangkatkan dicek kesehatannya, dites urin apakah bebas narkoba dan juga bebas minuman keras, karena mereka membawa penumpang yang ingin berlebaran di kampung. Tapi sejauh ini dari hasil pengecekan itu tidak ditemukan atau gimana Pak? Sampai saat ini tidak ditemukan untuk yang narkoba, tetapi memang untuk yang hasil tes tekanan darah ditemukan ada yang tinggi, tetapi setelah diminta untuk istirahat sejenak 1-2 jam, yang bersangkutan dites kembali itu sudah normal dan boleh berangkat. Artinya tidak harus yang bersangkutan diganti. Berarti bisa dikatakan para operator bis dan supir itu patuh ya Pak terhadap aturan-aturan seperti itu ya Pak ya? Sekarang di era globalisasi, teknologi informasi yang demikian canggih, tentu para operator bus juga terus berupaya melakukan inovasi agar mereka siap dalam persaingan, dalam mewujudkan transportasi yang handal tentunya. Oke Pak, kalau misalkan langkah-langkah antisipasi nih Pak yang dilakukan oleh Dishub nih Pak terhadap terminal-terminal ataupun bis-bis yang nakal nih Pak, apa penyebaran yang dilakukan Pak di pengawasan selama 24 jam Pak? Apalagi kan mereka kan jalannya 24 jam tuh bis Pak. Mendingan H-5 itu udah pasti dikejar terus kan Pak. Arus mudik lah udah tinggi tuh Pak, mobilitas tinggi Pak. Gimana Pak? Kami sudah siagakan total sebanyak 2.900 personel Dinas Perhubungan, baik ditugaskan di terminal, di pelabuhan untuk mengecek kelayak lautan kapal dan kesiapan awak kapal. Untuk yang di terminal, selain mereka melakukan pengawasan tadi kesehatan dan juga pengaturan lalu lintas, mereka juga diminta untuk mengecek daerah pengawasan terminal. Nah, untuk yang di ruas jalan kami siapkan petugas-petugas yang plottingan. Jadi ada petugas plottingan. Persif gitu ya Pak? Ya, persif. Tentu selama mereka bertugas diminta untuk mengawasi. Tidak hanya angkutan umum tetapi juga kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi. Perlu dipahami bahwa bisa saja ada kendaraan pribadi yang ternyata pengemudinya ngantuk. Dan ini diminta untuk diingatkan dan kemudian yang bersangkutan bisa dengan selamat istirahat sebentar, bisa dengan selamat menuju ke tujuan. Oke Pak, ngomong-ngomong soal mudik nih Pak, Pemprov DKI apa Dishub sudah menyediakan mudik gratis gimana sih Pak ke masyarakat? Totalnya berapa Pak yang disediakan sejauh ini? Ya, terkait mudik gratis kami pagi ini sudah dilaksanakan dilepas oleh Pak Sekda. Sebagaimana perencanaan awal bahwa mudik gratis tahun ini kami siapkan sebanyak 469 bus dengan jumlah penumpang 18.760 penumpang. Tapi karena begitu melonjaknya jumlah peminatnya, di awal kami rencanakan untuk jumlah bus yang akan diberangkatkan arus mudik itu sebanyak 263 bus. 263 bus. Ya, dengan target sekitar 110.340 penumpang. Karena melonjak pemudik, maka kita mendapatkan bantuan dari mitra Dinas Perhubungan dan juga BUMD sebanyak 16 bus.
Dan hari ini diberangkatkan total sebanyak 279 bus. Waduh. Dengan jumlah penumpang sebanyak 12.170 penumpang. Banyak juga ya Pak ya. Nah untuk roda 2 karena ada pendaftar juga yang memang mereka rencana menggunakan sepeda motor pulang kampung. Program mudik gratis ini diprioritaskan bagi mereka yang akan mudik dengan roda 2. Oke. Nah mereka kita tampung roda 2-nya kemarin sudah diberangkatkan sebanyak 335 roda 2 ke 6 kota tujuan dengan 12 truk. Dan nantinya mereka akan kembali pada tanggal 13 April nanti untuk roda 2-nya. Sebanyak 11 unit truk sudah disiapkan dari 6 kota tadi. Kemudian untuk penumpangnya tanggal 14 April akan diberangkatkan Jakarta lagi. dengan jumlah bus yang kami siapkan 206 unit bus dan penumpang sebanyak 9.186 penumpang. Oke Pak, kebanyakan rute yang dilakukan kemana aja sih Pak? Apa ke Pulau Jawa atau Pulau Sumatera Pak yang ikut mudik gratis ini Pak? Untuk mudik gratis kami sudah identifikasi total ada 6 provinsi yang menjadi tujuan. Sumatera ada 2 provinsi, Palembang itu Sumatera Selatan, kemudian Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Nah untuk Jawa Barat ini ternyata hanya 2 kota, yaitu Tasikmalaya dan Kuningan. Demikian pula Jogja hanya 1 kota, DIY saja, kota Yogyakarta. Sementara untuk Jawa Tengah ini paling banyak. Ini kami identifikasi ada 10 kota di Jawa Tengah dan yang paling banyak itu di Jawa Tengah adalah yang ke Wonogiri. Wonogiri berapa bus? Wonogiri dan Solo. Wonogiri kami alokasikan 55 unit bus. Dan Solo 50 unit bus. Kemudian yang berikutnya untuk Jawa Timur kami siapkan ada 4 kota tujuan. Oke Pak. Ini kan kita udah soal bahas-bahas mudik lagi nih Pak. Selain mudik kan juga pasti selama liburan lebaran ini ada tempat wisata di Jakarta. Banyak lah seperti Ancol, Ragunan, Taman Mini. Nah untuk mengantisipasi kemacetan di titik-titik tempat wisata ini nih Pak. Dishub udah melakukan langkah-langkah seperti apa nantinya Pak pas libur lebaran ini Pak. Apalagi kan anak sekolah juga libur lah Pak. Dan cuti bersama. Pasti tidak hanya masyarakat Jakarta. Tetapi ada juga warga kita yang di luar Jakarta yang mudik. Jadi yang dari Jakarta mudik pulang kampung, nah yang warga Jakarta yang bekerja di luar, entah itu di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, Bali dan seterusnya, itu mereka namanya pulang kota. Pulang kota, balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta. Kebalikan ya ke Jakarta. Sehingga kami sudah melakukan antisipasi dengan menyiapkan rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas tidak hanya di pusat-pusat rekreasi, tetapi juga di pusat-pusat kegiatan ini sudah disiapkan. Di Jakarta kami coba identifikasi ada 3 pusat kegiatan yang menjadi perhatian utama kita. Pertama tentu adalah Tanah Abang. Selama musim Lebaran, Ramadan ini luar biasa crowdednya di sana. Masyarakat berlomba untuk hunting baju Lebaran sehingga kepadatannya tinggi. Dan yang kedua adalah tentu Kebun Kacang. Kawasan Kebun Kacang di sana ada 3 pusat perbelanjaan besar yang kita harapkan ini juga kita lakukan manajemen rekayasa lalu lintas. Dan yang terakhir di Glodok. 3 itu yang menjadi perhatian kami. Harapannya di sana walaupun terjadi kepadatan tetapi trafiknya tetap mengalir. Nah untuk lokasi-lokasi wisata kami juga sudah identifikasi ada 4 lokasi wisata di Jakarta yang nantinya menjadi tujuan utama masyarakat untuk berwisata dan berlibur selama masa libur Lebaran tahun ini. Tentu Taman Mini itu juga menjadi salah satu dan juga Ragunan. Ragunan kita pahami ini menjadi favorit masyarakat dan biasanya pada libur Lebaran kemacetan terjadi. Oleh sebab itu pada momen ini saya sampaikan bahwa untuk Ragunan kami akan lakukan sistem satu arah pagi dan sore. Jadi pada pagi hari akan terjadi di Jalan RM Margono itu akan dilakukan dari TB Simatupang ke arah selatan itu menjadi satu arah jam 6 sampai dengan jam 10 pagi. Kemudian sebaliknya pada sore hari. Kita harapkan masyarakat lebih lancar dan kemudian masyarakat sekitarnya bisa menyesuaikan. Berikutnya tentu yang tidak kalah menarik adalah Ancol. Ancol juga tentu kepadatannya akan sangat tinggi. Ditambah saat ini di Ancol sedang ada pembangunan
jalan tol Harbor Road 2. Oh ya. Jadi kondisi jalan di sana terganggu ya, Pak? tidak ideal karena ada pembangunan dan sekarang pun sudah dilakukan rekayasa lalu lintas sehingga kami menghimbau masyarakat untuk melakukan penyesuaian. Yang ketiga, yang keempat tentu adalah Kota Tua. Kota Tua juga menjadi tujuan wisata. Oh iya, betul. Selain Monas tentunya, Monas. di sana pun kami melakukan pengawasan dan penjagaan, petugas ditempatkan dan melakukan pengaturan setempat. Oke Pak, termasuk juga untuk parkir liar di Kota Tua itu ya Pak, kadang-kadang suka bikin macet kan tuh Pak. Ya, parkir liar di Kota Tua maupun di kawasan Monas kan biasanya dikooptasi untuk jalan Medan Merdeka Selatan. Ini terus kita lakukan penjagaan. Pak, sebelum Lebaran kan pasti malam takbiran itu identik di Jakarta dengan orang-orang konvoy nih Pak. Misalkan merayakan kemenangan lah atau kemana-mana muter-muter lah. Apalagi anak muda kan belakangan ini lagi viral banyak sering konvoy-konvoy nih Pak. Di SUB mungkin ada himbauan atau melakukan penjagaan seperti apa sih Pak di malam takbir nanti Pak? Ya, sebagaimana yang juga sudah disampaikan oleh Pak Kapolda, beliau menghimbau bahwa jangan ada pawai pada takbiran. Jadi silahkan melaksanakan takbir untuk menyambut hari kemenangan pada 1 Syawal 1446 Hijriah, tetapi jangan berkeliling karena itu akan mengganggu ketentraman, kekhususan masyarakat yang akan menyambut hari kemenangan besoknya. Jadi memang ini dihimbau dan tentu kami bersama-sama dengan rekan-rekan kepolisian akan melakukan pengawasan di jalan. Oke, Pak, untuk pengamanan pas Idul Fitri, sholat Idul Fitri Pak, Idul Fitri itu Pak seperti apa Pak? Apalagi kan titik-titik di Jakarta kan masjidnya banyak Pak yang di jalan-jalan protokol lah Pak. Contohnya kan Istiqlal juga menjadi favorit masyarakat untuk sholat Id nih Pak. Ya, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri kami juga sudah siapkan penempatan petugas untuk melakukan penataan parkir dan juga pengaturan lalu lintas seperti contoh di Istiqlal. Juga di beberapa kantor yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri, contoh di Balai Kota itu akan ada petugas juga, dan di beberapa wilayah yang seperti contoh di Keramat ada salah satu masjid organisasi besar di sana juga kita siapkan petugas untuk melakukan pengaturan dan beberapa lokasi lainnya. Kita harapkan dengan pengaturan ini maka masyarakat bisa parkir dengan tertib, tidak sembarangan meletakkan kendaraannya yang kemudian mengkooptasi ruang lalu lintas yang menyebabkan kepadatan. Kita harapkan semuanya tertib, Anda sholatnya juga tertib, begitu kembali juga lancar untuk ke rumah. Oke, Pak, mungkin ada juga nih Pak pertanyaan yang masih dari masyarakat nih Pak yang kurang informasi ataupun kurang buka-buka sosmed lah Pak. Selama libur Lebaran ada nggak sih Pak ganjil genap nanti Pak? Gitu, Pak. Baik, selama libur Lebaran sesuai dengan Pergub 88 2019 bahwa untuk libur Lebaran, libur nasional itu dinyatakan bebas. Ya, tidak ada. Jadi mulai tanggal 6, 7, 8 sampai dengan 15 April ganjil genap ditiadakan. Demikian pula halnya dengan hari bebas kendaraan bermotor. Ya, Car Free Day, Pak. Ya, Car Free Day yang biasanya hari Minggu kita laksanakan pada tanggal 7 dan tanggal 14 April. Karena itu masa angkutan Lebaran, ini juga kami tiadakan. Jadi masyarakat dihimbau untuk tidak berolahraga dan menggunakan ruang jalan Sudirman Tamrin. Tapi silakan berolahraga di taman-taman, di area-area dekat rumah masing-masing. Namun jika tetap akan ke Sudirman Tamrin, silakan menggunakan trotoar yang ada di kawasan itu. Karena lebar trotoarnya pun itu sudah sangat ideal untuk kita berjalan kaki ya Pak? Berjalan kaki. Ya. Pak, sama berbincang dikit ya Pak soal yang ramai kemarin pas semalam itu kan macet parah Pak di Jakarta di mana-mana sampai tengah malam pun kendaraan nggak bisa gerak, orang-orang pada ngeluh di sosmed. Itu kenapa sih Pak? Mungkin Bapak bisa jelasin ya, dikit Pak. Fenomena ini sebenarnya sejak 20 tahun yang lalu, 21-22 tahun yang lalu ini sudah kami prediksi. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta pada saat itu sekitar 9-10% dan diproyeksikan dalam satu waktu tertentu maka kendaraan yang keluar dari kantor, dari pusat kegiatan itu tinggal parkir. Dan sekarang itu dibuktikan jika kita tidak melakukan apa-apa. Artinya bahwa perlu ada kesadaran masyarakat, oh saya seharusnya menggunakan angkutan umum. Di masa Ramadan ini semua masyarakat ingin buka di luar.
Jadi semuanya contohnya dari kantor jam 3 teng, jam 4 semuanya berlomba keluar. Betul. Entah menuju rumah atau menuju ke tempat bukber. Kendaraan itu tumpah ruah di jalan dan jalan akhirnya menjadi tempat parkir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan angkutan umum massal yang baik. Sejak 2004 kita sudah mengoperasionalkan BRT, Busway Koridor 1, Blok M Kota, yang sekarang sudah ada 14 koridor. Lebih dari lebih dari 259 km melayani Jakarta untuk koridor Transjakarta. Juga sudah ada MRT, LRT Jabodebek termasuk KRL. Komuter lain itu ya, Pak. Artinya silahkan masyarakat gunakan itu. Kalau memang ingin buka di kawasan Sudirman Tamrin, silahkan gunakan MRT ataupun Transjakarta. Kemudian kendaraannya silahkan ditinggal di kantor. Memang harus balik lagi. Nah, oleh sebab itu dari pagi pada saat berangkat ke kantor jangan bawa kendaraan. Naik kendaraan umum. Gunakan angkutan umum. Iya. Berarti bisa dibilang kemarin ada yang bilang kan, oh ini karena faktor hujan nih. Kalau hujan biasanya Jakarta macet nih Pak. Bukan faktor itu ya Bang? Itu menjadi faktor penyumbang juga. Tetapi lebih besarnya adalah semua kendaraan bermotor pingin berada di jalan pada satu waktu yang bersamaan. Pak, oke, siapa terakhir nih Pak? Ini kan udah mau lebaran dan mudik lebaran nih Pak. Mungkin Pak Syafrin mau pesan ke masyarakat untuk yang mudik di jalan atau yang tetap liburan di Jakarta Pak, supaya tetap tak terlalu lintas atau seperti apa Pak mungkin Pak? Ya. Baik, saya menghimbau kepada masyarakat yang akan mudik tahun ini, tolong dipastikan bahwa sebelum mudik, pada saat Anda meninggalkan rumah, pastikan alat-alat kelistrikan tidak ada lagi yang berfungsi. Stop kontak dicabut. Demikian pula air. Air sedapat mungkin diperiksa kembali kerannya. Dan kemudian pastikan rumah Anda terkunci pada saat Anda akan berangkat. Yang kedua, tentu bawalah perbekalan yang cukup, dilengkapi dengan obat-obatan yang biasanya Anda konsumsi apabila terjadi sakit ringan, misalnya demam atau batuk pilek. Sehingga di dalam perjalanan seluruhnya sudah siap untuk menerima situasi dan kondisi apapun. Dan berikutnya tentu hati-hati di jalan. Bagi yang menggunakan angkutan umum, tetap awas terhadap diri dan barang bawaannya, dan tetap mengutamakan keselamatan pribadi. Bagi mereka yang mengemudikan kendaraan bermotor dan melintasi tol, ingat bahwa tol itu sudah wajib uang elektronik. Pastikan uang elektronik Anda atau kartu elektronik yang akan digunakan transaksi di tol tersedia saldo yang cukup, sehingga Anda tidak mengalami kendala di pintu tol dan bahkan menyebabkan antrian kendaraan di belakang Anda yang demikian panjang, dan tentu ini kita tidak inginkan. Semuanya ingin berjalan dengan lancar, selamat, aman, dan nyaman tentunya. Kalau untuk kendaraan umum nih pakai bus-bus, gimana sih Pak? Mungkin himbauan ke PO untuk tetap ikuti aturan yang udah dilakukan. Ya, bagi operator angkutan umum tentu mereka sudah sering kami sampaikan bahwa yang pertama pengemudinya harus di-drill bahwa mereka saat ini sedang berada di jalan bersama-sama dengan pemudik lainnya. Oleh sebab itu ketertiban lalu lintas pada saat mereka mengemudikan kendaraan itu menjadi utama, dilarang saling mendahului. Jadi jangan sesama bus saling mendahului karena itu pasti dilarang, apalagi dengan kendaraan pribadi tentunya. Dan kemudian jaga kecepatan kendaraan. Di tol sudah ada regulasinya, kecepatan maksimumnya 100 km per jam. Silahkan itu ditaati. Walaupun kondisi jalan kosong, tetap utamakan keselamatan penumpang. Dan ingat, Anda membawa penumpang yang ingin berlebaran bersama keluarga dengan ceria. Jadi jika terjadi kecelakaan lalu lintas, Anda menyumbang untuk kesalahan terhadap kejadian mereka tidak jadi berlebaran di kampung. Termasuk nggak boleh pakai telolet ya Pak? Iya, telolet sudah kami lakukan di awal. Pada saat ramcek, begitu dicek ada telolet, itu otomatis tidak akan lulus untuk ramceknya. Oke, siap. Terima kasih Pak Syafrin sharing-sharingnya Pak. Sudah menyiapkan waktu di tengah-tengah kesibukannya Pak. Oke. Siap, sama-sama Mas Haris. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai bertemu dengan di episode selanjutnya Roda. Siapa tokonya? Ya, tungguin aja nanti pokoknya lah. Assalamualaikum.